penggunaan akun belajar ID itu salah satunya nanti bisa dipakai dalam fitur-fitur program sekolah pembelajaran. Bapak Ibu sudah mengaktifkan semuanya belajar ID-nya? Sudah Pak ya Bu ya? Oke, sudah, alhamdulillah. Berarti sudah semuanya, alhamdulillah. Itu ya agenda kita yang pertama. Kemudian agenda kita yang kedua terkait dengan in-house training. Kita nanti membahas kaitannya dengan bagaimana teknis pelaksananya di sekolah, kemudian siapa yang menjadi peserta, siapa yang menjadi instruktur, materinya apa saja kita sampaikan nanti di materi IHT. Kemudian sebelum materi IHT kita juga akan sedikit sekali mencukup tentang pembelajaran orang dewasa, Bapak Ibu, POD. Kita akan belajar materinya, teorinya nulis. Ya Bapak Ibu, kita belajar teori nulis tentang pembelajaran orang dewasa. Tujuannya kalau kita lihat lihat agenda kita hari itu, berarti tujuan pembelajaran hari ini kita yaitu Bapak Ibu bagaimana peserta bisa memahami tentang literasi digital, khususnya fitur-fitur yang akan kita gunakan sepintas saja, juga membahas tentang IHT di sekolah Bapak Ibu semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, apakah kita? Oke, kalau tidak ada, saya ingin mengingatkan bahwa hari ini petugas piket kita Pak Rahem, Pak Sofyan, Pak Adi. Jadi ini bapak-bapak nih hari ini yang harusnya berpiket. Tadi Pak Rahem, terima kasih Pak Rahem sudah mengingatkan di grup. Alhamdulillah, mantap Pak Rahem. Nanti Pak Sofyan yang akan sebagai speaker-nya, yang akan memimpin speaking untuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian Pak Hadi nih nanti yang akan mengingatkan tugas. Ya, jadi Pak Hadi ini terakhir kali mengingatkan tugas untuk kegiatan kita hari ini. Kegiatan pelatihan kita itu nanti akan ditutup oleh Pak Hadi, ya, mengingatkan tugas-tugas Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Pak Maran, jaringan kurang bagus. Oke, baik Pak Maran, silakan dinonaktifkan kameranya, tidak apa-apa. Yang penting stabil suaranya. Saya ingin menawarkan ke Pak Sofyan nih. Pak Sofyan mau sekarang atau nanti? Nanti saja mungkin Pak. Oke, nanti saja. Saya itu ini Bapak Ibu, kalau sudah ke materi kadang suka lupa. Kemarin Bu Rahmi lupa ya. Bu Rahmi ya speakingnya lupa. Jangan-jangan nanti Pak Sofyan lupa lagi saya nanti. Pak Sofyan ingatkan ya. Saya ingatkan Pak di menit-menit terakhir Pak. Siap. Oke, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita masuk di sesi yang pertama. Sesi yang pertama ini kita akan membahas tentang literasi digital. Kita akan bahas platform-platform digital. Tapi sebelum itu kita akan sedikit merefleksi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di dalam demonstrasi konseptual, tugas yang Ibu buat. Sudah saya lihat. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan asinkronus Bapak Ibu kemarin terkait dengan tugas yang sudah dikerjakan? Apakah ada pertanyaan atau bagaimana? Silahkan. Yang terkait dengan mencari spesifikasi dari laptop dan HP Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi spesifikasi laptop dan spesifikasi HP Bapak Ibu itu nanti, kenapa kami ingin tahu? Karena untuk mengetahui apakah spesifikasi Bapak Ibu laptop dan HP-nya itu nanti bisa digunakan untuk fitur-fitur sekolah penggerak, ya Bapak Ibu. Karena masing-masing fitur nanti punya minimalnya nih. Misalnya kalau fitur terkait dengan SDS, sumber daya sekolah, itu minimal harus Windows 7. Kalau rapor sekolah, laporan dan itu juga Windows 7. Kalau program sekolah, program guru itu bisa pakai HP, itu minimal Android, bisa iPhone juga bisa. Kalau saya lihat kemarin, alhamdulillah Bapak Ibu sudah kelihatannya bisa nih, nanti Bapak Ibu mau menggunakan fitur-fitur itu, alhamdulillah bisa. Baik, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti saya langsung ke penguatan literasi digitalnya. Saya ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu semuanya nih terkait dengan
fitur-fitur yang akan digunakan. Ya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sekali lagi ini masih kerangka luarnya, karena fitur-fitur nanti ini semuanya yang 3 ini masih dalam tahap pengembangan, jadi belum semuanya nih Bapak Ibu. Jadi belum semuanya final. Nanti insya Allah Juli ini sudah ada satu fitur yang bisa digunakan. Guru belajar itu insya Allah sudah bisa digunakan. Tapi yang terkait dengan rapot pembelajaran, SDS itu nanti kemungkinan November dan Desember. Karena harus mensinkronkan antara Dapodik Bapak Ibu dengan fitur-fitur itu. Baik, langsung saja Bapak Ibu ya. Kalau belum ada pertanyaan langsung saja ya. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, saya akan langsung memulai dari materi literasi digital. Insya Allah ini paling 20 menit cukuplah literasi digital ini. Jadi Bapak Ibu, literasi digital itu adalah fitur-fitur ya yang membahas tentang fitur-fitur yang akan Bapak Ibu gunakan dalam program sekolah penggerak. Jadi di materi ini kita bukan membahas tentang kaitannya dengan literasi digital secara umum ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan membahas itu, tapi lebih ke literasi, lebih kepada fitur-fitur yang akan kita gunakan. Oke, ini tujuannya. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti akan memahami, bisa mengidentifikasi produk-produk platform teknologi sekolah penggerak itu apa saja. Nanti ada 3 platform ya Bapak Ibu yang kita pelajari. Kemudian Bapak Ibu nanti akan menyusun rencana peningkatan literasi digitalnya seperti apa. Nanti di akhir sesi kita akan merefleksi bersama, kita itu sudah di posisi yang kemana nih terkait kesiapan penggunaan platform-platform ini. Itu kemudian kesepakatan bersama. Ini yang pernah kita buat dulu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat hari kedua kita pernah buat ini. Yang pertama menghargai sesama peserta dan fasilitator, 1 peserta bicara, 1 semua mendengarkan, tepat waktu, berpartisipasi aktif, dan fokus pada sesi pelajaran. Oke, insya Allah ini tidak terlalu ini. Saya langsung ke materi ya Bapak Ibu ya. Oke. Maaf astagfirullahaladzim. Ternyata belum saya share screen dari tadi Bapak Ibu. Saya ngomong banyak ternyata belum saya share screen. Maaf Bapak Ibu. Oke. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kita hari ini temanya ini Bapak Ibu, materinya literasi digital terkait dengan fitur berbasis IT. Hari ini kita bahas, sebentar. Terkait dengan platform teknologi sekolah penggerak Bapak Ibu. Jadi platform di sekolah penggerak ini yang akan digunakan atau yang telah disusun oleh pemerintah untuk mendampingi Bapak Ibu guru semuanya terkait dengan pelaksanaan kurikulum program sekolah penggerak, implementasi program sekolah penggerak. Jadi benar-benar disiapkan nih Bapak Ibu semuanya benar disiapkan. Didampingi oleh pelatih ahlinya iya, kemudian secara pendanaan juga iya, teknologi yang disiapkan juga iya, termasuk sumber-sumber belajar untuk Bapak Ibu juga iya. Kemarin yang kita belajar buku itu ya Bapak Ibu ya, buku elektronik di Buskurbook. Nah itu juga sudah disiapkan, termasuk teknologi platform-platform terkait hal yang memudahkan nanti Bapak Ibu dalam pelaksanaan. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa platform teknologi di sekolah penggerak ini kita ada 3 Bapak Ibu. Jadi ada 3. Yang pertama platform terkait dengan sumber daya sekolah. Yang kedua platform terkait dengan profil dan rapor pendidikan. Yang ketiga platform atau terkait dengan guru. Jadi disiapkan nih Bapak Ibu. Pengadministrasiannya disiapkan melalui platform sumber daya sekolah, platform SDS. Kemudian peningkatan mutu secara keseluruhan di sekolah Bapak Ibu itu disiapkan melalui profil dan rapat pendidikan. Itu nanti kaitannya oleh operator sekolah. Kemudian juga platform guru. Nah, platform guru ini nanti yang akan mendampingi Bapak Ibu semuanya dalam proses implementasi pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi mengajarnya Bapak Ibu nanti akan didampingi oleh platform guru ya Bapak Ibu. Platform guru.
terkait Bapak guru karir sama guru mengajar. Jadi semua yang berhubungan dengan administrasi Bapak Ibu, misalnya modul ajar, alur tujuan pembelajaran, itu Bapak Ibu bisa mengaksesnya di platform guru mengajar. Termasuk instrumen untuk asesmen diagnostik itu juga ada di sana. Terkait dengan asesmen formatif sumatif juga ada di sana gitu. Jadi benar-benar disiapkan Bapak Ibu. Cuma sekali lagi itu masih sifatnya masih sederhana. Jadi perlu disesuaikan dengan karakteristik sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau platform guru karir ini nanti platform yang disiapkan oleh pemerintah terkait dengan pelatihan-pelatihan online Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau ikut pengembangan diri, melakukan pengembangan diri, sekarang tidak harus mendatangi pelatihan diklat sekian hari, atau tidak harus datang ke sana bayar berapa sekian, tidak. Karena pemerintah sudah menyiapkan itu Bapak Ibu, platform guru karir. Ya, nanti akan ada kegiatan-kegiatan berbasis online yang bisa Bapak ikuti, dan ada sertifikatnya Bapak Ibu setiap pelatihan. Jadi setiap pelatihan nanti akan diampu oleh satu orang pendamping. Jadi misalnya nih, kalau Bapak Ibu merasa, saya kok belum bisa asesmen diagnostik ya, nah Bapak Ibu nanti akan cari pelatihan-pelatihan asesmen diagnostik di platform ini, ya, jadwalnya nanti sudah ada di sana. Kalau misalkan, saya kok kesulitan membuat media pembelajaran, nah nanti Bapak Ibu cari nih, kegiatan pelatihan media pembelajaran itu adanya kapan, jadwalnya harinya apa gitu. Jadi Bapak Ibu bisa, mungkin kalau Bapak Ibu semangat belajarnya tinggi nih, terus kemudian ingin terus mengembangkan diri, nah Bapak Ibu harus sering-sering buka platform guru ini nanti. Seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu ada 3 platform yang digunakan oleh pemerintah. Jadi fitur-fitur ini, platform ini akan digunakan pemerintah untuk mendampingi Bapak Ibu nanti dalam program sekolah penggerak seperti itu. Jadi sekali lagi ada platform sumber daya sekolah, ada platform profil dan rapot, ada platform guru. Nah, yang guru itu nanti ada 2, dibagi 2, guru karir sama guru mengajar. Oke. Saya langsung masuk per satu, nanti setiap satu akhir nanti saya akan munculkan yang jawab ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak sampai nanti menumpuk di belakang. Jadi kalau ada pertanyaan terkait platform ini segera Bapak Ibu tanya. Oke, sekarang kita masuk yang pertama terkait dengan platform sumber daya sekolah. Jadi sekali lagi platform sumber daya sekolah ini adalah platform yang disediakan oleh pemerintah guna membantu mengelola manajemen sekolah, khususnya dalam keuangan sekolah, Bapak Ibu. Khususnya dalam keuangan sekolah. Jadi ini nanti seperti ini Bapak Ibu. Jadi platform ini nanti Bapak Ibu fokus digunakan oleh kepala sekolah dan bendahara. Ya, jadi platform ini khusus digunakan kepala sekolah dan bendahara, juga mitranya, marketplace-nya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sudah menggunakan ini nih Bapak Ibu. Bapak Ibu semua sudah menggunakan Siplah, aplikasi Siplah ini dalam pengelolaan keuangan. Misalnya belanjanya sudah pakai Siplah. Nah, termasuk buku modul ajar nanti kita itu juga akan disiplahkan gitu nanti Bapak Ibu. Kalau sudah prosesnya terlaksana gitu. Nah, juga ada Arkas. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing ini dengan Arkas ini. Ini aplikasi tentang rencana keuangan sekolah, rencana RKAS-nya seperti apa itu di RKAS. Nah, kalau Bapak Ibu amati, sekarang ini Siplah sendiri, aplikasinya sendiri, Arkas aplikasinya sendiri, walaupun sama-sama membahas tentang keuangan sekolah. Nah, nanti Bapak Ibu dalam pelaksanaannya nanti, Siplah Arkas ini akan dijadikan satu dalam sebuah aplikasi besar, namanya aplikasi atau platform sumber daya sekolah. Nah, kenapa dijadikan satu Bapak Ibu? Karena nanti akan ada integrasi antara perencanaan, pembelajaran sampai pelaporan itu nanti harus sama nih Bapak Ibu. Nah, urutannya harus sama, mulai dari awal sampai akhir tuh urutannya sama nih Bapak Ibu. Nah, harapannya apa Bapak Ibu? Nanti akan adanya kesesuaian antara perencanaan sampai kepada penggunaan dana. Gitu. Saya bukan bendahara, jadi nanti saya tidak akan membahas secara detail ya Bapak Ibu terkait. Daripada nanti saya salah nih Bapak Ibu. Nah, ini bedanya Bapak Ibu, Siplah dan Arkas yang dulu sama Siplah dan Arkas yang akan ada ini Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin Siplahnya kita itu tidak ada ETA. ETA itu estimated time of arrival Bapak Ibu. Jadi estimasi kedatangannya itu dulu tidak ada gitu.
Jadi suka-suka kurir tokonya, misalnya mau dikirim cepat silakan, kalau tidak dikirim cepat sekarang. Nah, nanti Bapak Ibu, siplah yang terbaru itu ada mitra pengiriman atau ekspedisinya. Jadi otomatis kalau ada mitra pengiriman, ada ekspedisinya, nanti estimasi kedatangan itu bisa diketahui. Nah, sebenarnya ini sudah Bapak Ibu. Nah, contohnya di sekolah kami ini sudah menggunakan ekspedisi. Saya yakin jumlah Bapak Ibu juga sudah. Kemudian kalau dulu pembayarannya itu melalui berita acara dulu baru harus ke bank, sekarang Bapak Ibu bisa nantinya Bapak Ibu bisa membayar melalui transfer, ya. Otomatis kalau membayar transfer juga ada administrasi transfernya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, terkait dengan Arkas Markas, dulu belum terintegrasi dengan Siplah. Nah, yang akan datang itu akan terintegrasi dengan Siplah Bapak Ibu. Termasuk salah satu pengintegrasian nanti adalah adanya standarisasi Bapak Ibu terkait dengan SBU dan SSH. Jadi SBU standar biaya umum, SSH standar satuan harga itu nanti akan dimunculkan di dalam Siplah dan Siplah ini gitu. Jadi ada SBU sama SSH. Jadi nanti standar biaya umum sama standar biaya harganya di teman-teman di Papua Barat dengan di Jawa Timur tentu nanti akan berbeda. Bisa jadi buku di sini harganya sekian, misalnya 10.000, bisa jadi di Papua nanti harganya bisa 30 atau 40.000. Jadi disesuaikan, ada penyesuaian antara SSU dan SBH. Ya, jadi standar biaya umumnya, standar biayanya harganya nanti akan disesuaikan. Jadi semuanya nih sama. Jadi kebingungan nih kalau saya yang mengurus bendara kan saya bingung nih Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kapan ini Bapak Ibu akan digunakan Bapak Ibu? Saat ini kita sedang di posisi yang kuning ini. Nah, nanti bulan Agustus aplikasi Siplah itu sudah akan mulai ditarik, dimasukkan ke dalam aplikasi sumber daya sekolah. Hanya Siplahnya Bapak Ibu. Jadi sementara ini masih berdiri sendiri-sendiri, tapi nanti bulan Agustus ini akan ditarik, dimasukkan ke dalam platform sumber daya sekolah. Jadi dengan mengklik satu klik nanti ada 2 aplikasi di sana yang muncul, aplikasi terkait Siplah. Nah, Novembernya baru Arkas Markasnya ini yang baru ditarik, dimasukkan ke sumber daya sekolah. Jadi kalau sekarang masih sendiri-sendiri, nanti sekitar bulan Agustus itu Siplah sudah ditarik, November nanti Arkas Markasnya yang ditarik. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait dengan platform sumber daya sekolah? Saya kembalikan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang penting tampilan luarnya setidaknya tahu Bapak Ibu ya, bahwa nanti ada pengintegrasian antara Siplah dan Arkas Markas ke dalam platform sumber daya sekolah. Nah, apakah ada di antara Bapak Ibu yang menjadi bendahara sekolah di sini? Apakah ada? Semuanya bukan bendahara ya? Apakah ada? Berarti bendahara atau bukan nih? Bukan Bu ya? Oke. Bukan Pak. Bukan, alhamdulillah. Jadi mengurangi beban tugas nih. Kalau operator di sini siapa Bapak Ibu yang jadi operator sekolah? Pak Hadi operator bukan? Bukan, Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau bukan gitu lebih tenang ya Bapak Ibu. Karena nanti tugasnya akan tambah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lebih fokus, lebih enak. Nah, itu terkait dengan aplikasi sumber daya sekolah. Jadi ke depan akan ada integrasi antara Siplah, Markas Arkas itu mau dijadikan satu di platform sumber daya sekolah. Jadi nanti dalam satu aplikasi klik akan muncul 2 aplikasi itu. Baik, saya lanjutkan kepada Bapak Ibu. Kita langsung yang kedua. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tadi kelihatannya ada yang berbunyi. Oke, tidak ada. Baik, langsung saya lanjutkan kepada Bapak Ibu yang kedua. Nah, ini platform terkait dengan profil dan rapor pendidikan. Nah,